Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Putri Pareda dari unit 02 dan NIM saya yaitu 2102148. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan soal final yaitu MK Pengantar Pendidikan Anak Usia Dini. Soal pertama, seperti apakah gambaran model pembelajaran sentra dan apakah keuntungan dari penggunaan tersebut? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu yang dimaksud dengan model pembelajaran sentra yaitu pendekatan pembelajaran yang dalam proses pembelajarannya dilakukan dalam lingkaran dan sentra bermain. Lingkaran adalah saat di mana pendidik duduk bersama anak dengan posisi melingkar untuk memberikan pijakan kepada anak yang dilakukan sebelum dan sesudah bermain. Baik, pertanyaan soal nomor 2, yaitu jelaskan dengan ringkas apa itu PAUD HI. Baik, di sini saya akan menjelaskan pertanyaan nomor 2, yaitu PAUD HI ialah kepanjangan dari PAUD HI adalah PAUD Holistik Integratif, adalah penanggangan anak usia dini secara utuh menyeluruh yang mencakup layanan gizi dan kesehatan, pendidikan dan pengasuhan, dan perlindungan untuk mengoptimalkan semua aspek perkembangan anak yang dilakukan secara terpadu oleh berbagai pemangku kepentingan di tingkat masyarakat, pemerintah daerah dan pusat. Pertanyaan nomor 3. Dalam pelaksanaan PAUD HI, seperti apakah contoh kegiatan yang bisa dilakukan sekolah dalam memberikan A. Pelayanan kesehatan pada anak, B. Pelayanan kesejahteraan untuk anak, C. Pelayanan pengasuhan untuk anak. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu pelayanan kesehatan pada anak. Apa contoh kegiatan yang bisa dilakukannya? Yang pertama, yaitu memberikan fasilitas kepada tenaga medis yang dilakukan untuk mendeteksi anak. Yang kedua, berkoordinasi atau meminta bantuan kepada kelompok PAUD atau penilik atau holistik, tokoh masyarakat untuk perluasan jaringan memerlukan narasumber atau fasilitas lainnya. Yang kedua, yang B, layanan pengasuhan, yaitu pertama KPO atau kelompok pertemuan orang tua. Yang kedua, kita melakukan konsultasi antara guru dan orang tua berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan anak. Yang ketiga, kita lakukan yaitu keterlibatan orang tua di dalam kelas, misalnya membantu menata lingkungan main, membuat media pembelajaran menjadi model profesi sesuai dengan tema pembelajaran. Baik, yang ketiga, yang C, yaitu layanan kesejahteraan. Di sini yang dapat kita lakukan yaitu contohnya layanan kesejahteraan diartikan bahwa satuan PAUD memperhatikan setiap anak terpenuhi oleh holistik integratif, kebutuhan dasar yakni kepastian identitas, kebutuhan fisik dan kebutuhan rohani. Baik, pertanyaan nomor 4, yaitu seperti apakah pelaksanaan PAUD yang bermutu untuk anak usia dini? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Jawabannya yaitu kualitas pendidikan diberikan PAUD sejatinya tidak terpaku pada fasilitas sarana prasarana, melainkan terletak pada kualitas proses pembelajarannya. Hal ini
menjadi dasar untuk menjamin manfaat dapat dirasakan oleh mereka yang berpartisipasi di satuan PAUD. Dan setidaknya ada 3 hal yang perlu diperhatikan untuk mengetahui apakah sebuah layanan PAUD itu bermutu atau berkualitas, yaitu dengan cara: pertama, adanya kegiatan pembelajaran yang beragam dan dilakukan melalui cara yang sesuai untuk anak usia dini, yaitu melalui bermain. Yang kedua, kegiatan pembelajaran harus bersifat kontekstual dan bermakna bagi anak. Yang ketiga, membangun interaksi positif antar pendidik dengan sang anak. Tidak terjadi hukuman fisik dan komunikasi yang kasar terhadap anak. Baik, pertanyaan nomor 5. Jelaskan tentang pendekatan saintifik dan contoh kegiatannya seperti apa. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 5, yaitu yang dimaksud dengan pendekatan saintifik adalah salah satu model pembelajaran yang dalam proses membuat kaidah-kaidah keilmuan, mulai dari pengumpulan data dengan observasi, menanya, melakukan eksperimen, mengolah informasi atau data hingga mengomunikasikan. Contoh dari pendekatan saintifik itu tersebut ialah kita sebagai guru, siswa diajak untuk saling berkenalan melalui sebuah permainan lempar bola dan menjelaskan aturan bermainnya, yaitu siswa diminta melingkar, boleh duduk atau berdiri. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.